saya juga mendorong semoga STFK ini ya bertambah lagi. Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo mengatakan, sejak awal pemerintah Kabupaten Sika dalam masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Romanus Woga, telah berkomitmen untuk membangun daerah. Hal ini disampaikan Bupati Sika saat mengunjungi STFK Ledalero untuk menyerahkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, Minggu, tanggal 26 September tahun 2021. Menurut Bupati, sebenarnya mereka telah belajar dari pemimpin-pemimpin terdahulu yang mana telah melakukan upaya yang begitu hebat, tetapi NTT tetap sama, begitu-begitu saja. Banyak program yang muncul lalu kemudian hilang. Hal ini menurutnya mungkin ada sesuatu yang salah, kata pria yang sering disapa Robi Idong ini. Robi Idong mengatakan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Sika itu mengejutkan. Di tahun 2018, rata-rata pendidikan di Kabupaten Sika 60%-nya adalah tamatan SD ke bawah. Itu artinya, tamat SD, tidak tamat SD ataupun tidak sekolah, tambah Robi Idong. Ia menambahkan, pendidikan dasar sudah kita pacu dan itu diperlukan percepatan. Saat ini lanjut Robi Idong, lagi digodok perda tentang pendidikan gratis. Menurutnya, jika angka IPM naik, maka transfer keuangan dari pusat ke daerah juga akan naik. Jadi, kata Robi, beasiswa ini juga dalam rangka untuk mendorong agar kapasitas fiskal kita di daerah bisa naik. Robi Idong lanjut mengatakan, pendidikan ini menjadi andalan dan Pemda Sika akan terus meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya, pendidikan untuk semua terutama keluarga yang tidak mampu sembari menegaskan bahwa bantuan beasiswa prestasi ini sudah diperdakan, pungkasnya. Lebih lanjut Bupati Robi mengatakan, dana yang disiapkan sesuai kebutuhan karena sekarang harus menggunakan aplikasi. Jika ada permintaan kita input sehingga itulah yang dikunci. Untuk itu Robi Idong meminta untuk semester-semester berikutnya harus mulai diajukan sejak dari sekarang. Dengan syarat administrasi kependudukannya adalah warga Kabupaten Sika dan memiliki IPK minimal 3,0. Ini beasiswa yang sangat baik. Kita sediakan tahun ini 10 miliar dan baru terserap 5,7 miliar, lanjutnya, jika dibutuhkan lagi kita berusaha untuk tambahkan. Selain itu ada juga pendidikan vokasi baik formal maupun non-formal yang juga dibiayai. Semuanya ini untuk kualitas sumber daya manusia, karena kita tahu bahwa harta kekayaan kita adalah sumber daya manusia, ucap Robi Idong. Tidak cepat maju gitu. Ya, infrastruktur dibangun begitu saja. Banyak program ya yang muncul kemudian hilang gitu. Hanya jadi kenangan. Ini mungkin ada sesuatu yang salah gitu. Ya, kami memeriksa semua data-data sumber daya manusia di Kabupaten Sika, itu mengejutkan. Kabupaten Sika di tahun 2018 ya, rata-rata pendidikan itu 60% itu SD ke bawah. Jadi tidak tamat SD, kemudian tamat SD dan tidak sekolah. Ya, itu 60%. Boleh cek di data Dukcapil. Kan Dukcapil itu kan ada data pendidikan ya. Kita lihat ada satu kolom itu kepala penduduk ya, kepala keluarga, kemudian tingkat pendidikannya. Dari keseluruhan ya kita pilihkan yang kepala keluarga itu 60%. Ya, 60% itu SD ke bawah. Nah, ini mau jadi apa daerah ini? Kita perbandingkan lagi ya dengan daerah lain. Ya makin ke barat itu makin tinggi. Ya artinya tingkat pendidikannya. Yang SD ke bawah itu ya sekitar 20%. Ya paling tinggi 30. Tapi NTT rata-rata begitu. Ya pendidikan dasar ya sudah kita pacu. Ya kita perlu percepatan sehingga selain pendidikan dasar ya sekarang kita perketat lagi digodok Perda mengenai pendidikan gratis ya mengikuti di Kabupaten Goa. Jadi pendidikan gratis. Jadi kalau orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, itu mereka bisa kena denda itu. Karena pemerintah sudah menyiapkan pendidikan gratis. Nah, untuk melanjutkan studi, dihitung dari lamanya studi. Ya, kalau di atas 12 tahun itu hebat, itu nanti angka IPM kita akan melonjak drastis. Kalau IPM-nya naik,
Itu artinya apa? Transfer keuangan dari pusat ke daerah juga naik. Nah, jadi ini juga dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal. Ya, SDM harus naik. Dan alhamdulillah, ya, kita bersyukur kita dalam 1-2 tahun sudah ada perubahan. Nah, sehingga transfer dana dari pusat ke daerah juga naik. Sehingga apa? Kecil. Masalah utama kita, kami pernah diundang Bapak Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota. Ya, menanyakan soal kira-kira apa masukan supaya daerah NTT ini bisa lebih cepat maju. Ya, saya angkat tangan pertama waktu itu berhadapan dengan Bapak Presiden di istana. Jadi saya cukup 1 tahun saja 2 kali lipat APBD-nya supaya ada percepatan, kita bisa sejajar dengan daerah-daerah lain. Ya, tapi itu belum bisa dijawab karena harus regulasi, sehingga ada program pinjaman daerah. Kita ambil kesempatan ya untuk pinjaman daerah. Tahun ini kita mendapatkan 216 miliar rupiah untuk percepatan pembangunan di daerah ini. Baik, kita kembali. Jadi pendidikan ini menjadi andalan. Jadi kami akan meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Pendidikan untuk semua, ya untuk semua, ya, terutama keluarga yang tidak mampu. Sehingga terjadilah ini. Ya, ini sudah diperdakan ya untuk dana beasiswa, diperdakan. Jadi kalau kami berhenti bupati pun tetap dilanjutkan. Nah, ini sudah kita permanenkan ya, adik-adik sekalian. Dana yang kita siapkan itu sesuai kebutuhan. Ya, karena sekarang harus menggunakan aplikasi. Jadi ada permintaan, kita input. Sehingga itulah yang dikunci. Jadi memang persiapan untuk semester-semester berikut itu harus mengajukan dari sekarang. Ya, dari sekarang, apalagi untuk tahun-tahun berikut. Ya, jadi lebih awal mengajukan lebih baik. Nah, syaratnya adalah administrasi kependudukan adalah warga Kabupaten Sika. Ya, jadi kalau yang sudah jatuh cinta dengan Kabupaten Sika, silakan mutasi penduduk. Ya, mutasi penduduk. Ya, itu syaratnya itu saja. Kemudian prestasi, jadi IPK-nya harus tidak boleh kurang dari 3,0. Ya, jadi 3 ke atas. Ya, saya juga lakukan pendekatan. Sayang, dana ini tersedia. Ada juga beberapa anak-anak kita yang secara attitude seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil itu bagus. Kemudian berasal dari kalangan masyarakat tidak mampu. Ya, nilai dia berusaha juga masih belum sampai 3,0. 3,85, 3,9. Nah, itu saya minta kepada rektor atau ketua ya pendidikan tingginya supaya ini diperhatikan. Ya, kalau nilainya kurang dikasih tugas tambahan. Ya, atau diberi apalagi supaya bisa mencapai 3,0. Ya, jadi di STFK juga saya harap seperti itu. Ya, Pater ya. Kalau ada yang nilainya kurang dipanggil ya, dikasih bimbingan lagi supaya naik. Ya, saya dulu di SMA Suradikara juga pernah saya. Dia tahu Pak, saya anaknya pintar tapi kok bisa nilainya turun. Itu saya dikurung di perpustakaan. Setiap hari dia perhatikan, bimbing, belajar, akhirnya nilainya naik lagi gitu. Pendidikan ini beasiswa yang sangat baik. Kita sediakan tahun ini 10 miliar, ini baru terserap 5,7 miliar. Ya, kalau dibutuhkan lagi ya kita berusaha untuk tambahkan. Ya, nanti ada juga pendidikan vokasi, ya yang formal maupun non formal. Yang D1, D2, D3, D4 juga yang sifatnya pelatihan kerja. Ya, itu dibiaya. Misalnya ada yang mau ke LLB, pemerintah menyiapkan. Semuanya ini untuk kualitas sumber daya manusia. Karena kita tahu ya bahwa emasnya negara, ya harta kekayaan kita adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini harus dipupuk. Ya, dipupuk karena dari situlah negara bisa membiayai hidup. Karena 80% pendapatan negara itu dari SDM, dari orang membayar pajak gitu. Ya, APBN kita itu dari pajak. Sekarang memang negara lagi sedikit ya ada gangguan karena COVID. Ya, penerimaan negara itu sudah berkurang di atas 1.000 triliun. Ya, karena
tidak produktif lagi ya, semua aset-aset ya, orang-orang tidak bekerja, daya beli turun ya. Frans Dena, Metro Timor, Mere, Sika.